Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang kedisiplinan. Kedisiplinan di sekolah. Pertama-tama saya perkenalkan. Nama saya Dwi Hari Setiawan, saya guru mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi ini adalah foto diambil ketika pra MPLS kemarin. Ada anak-anak tata boga, ada anak-anak perhotelan. Jadi kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat mencapai kesuksesan bersama kami di SMK Negeri 1 Sukapura. Baik, kita lanjutkan ke materi, yaitu tentang disiplin. Disiplin, di sini ada tanda tanya. Apa yang dimaksud dengan disiplin itu? Pernah kayaknya atau sering kita mendengar kata-kata disiplin itu sendiri. Pasti punya gambaran. Kalian pasti punya gambaran disiplin itu maksudnya yang seperti apa. Pasti di benak kalian ada pengertian tentang disiplin, tapi mungkin mau mengungkapkannya yang agak kesulitan. Jadi pengertian dari disiplin itu ada foto, ada gambar seorang siswa dengan menggunakan rompi, di belakangnya ada tulisan "Saya siap disiplin". Dan harapan dari SMK Negeri 1 Sukapura, bahwasannya kelas 10, seluruh siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Sukapura siap untuk berdisiplin. Baik itu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, termasuk juga semua warga sekolah, warga SMK Negeri 1 pada keseluruhannya. Jadi disiplin itu apa? Jadi menurut KBBI itu adalah singkatan. Jadi pengertian ini saya cuma ngambil dari satu sumber. Jadi KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, disiplin itu adalah tata tertib. Jadi tata tertib di sekolah, di kemiliteran, tata tertib di pekerjaan, di kantor mungkin, atau di rumah. Di rumah bisa juga ada tata tertib, atau di masyarakat. Jadi disiplin itu adalah tata tertib atau ketaatan atau kepatuhan terhadap suatu peraturan, terhadap suatu tata tertib. Itu pengertiannya. Kemudian lanjut, mengapa harus disiplin? Mengapa kita kok harus susah-susah berdisiplin? Ternyata dengan berdisiplin itu banyak sekali manfaatnya dan banyak juga kerugiannya kalau kita tidak disiplin. Saya ambil garis besar di sini, diambil garis besar ada 3. Mengapa kok kita harus disiplin? Jadi dengan berdisiplin kita akan mudah untuk mencapai suatu tujuan. Jadi tercapainya suatu tujuan akan lebih mudah kalau kita berdisiplin. Jadi kalau kita disiplin, ambil contoh, kita disiplin waktu, berangkat ke sekolah jam 7, berarti tujuannya ke sekolah kan ya, jam 7. Kalau kita disiplin waktu, maka sebelum jam 7 kita sudah ada di sekolah. Sebelum bel masuk kita sudah ada di sekolah. Itu berarti disiplin waktu. Tercapai tujuannya. Tujuannya apa? Ya kita tidak terlambat. Kalau sampai terlambat, ya itu nanti ada resiko nanti. Jadi tercapai suatu tujuan itu adalah contoh sederhana. Contoh yang lain lebih besar ya otomatis
harapan cita-cita kita akan lebih mudah tercapai. Mimpi-mimpi kita akan lebih mudah tercapai kalau kita disiplin. Yang berikutnya, mudah meraih prestasi. Jadi dengan berdisiplin kita akan mudah meraih prestasi. Prestasi itu apa aja bentuknya? Prestasi itu bisa berarti dalam bentuk pujian. Kalau kita disiplin bersekolah, disiplin mentaati tata tertib sekolah, maka kita akan naik kelas dengan nilai-nilai yang terbaik, dengan nilai-nilai yang baik. Jadi kita akan mudah meraih prestasi dengan berdisiplin. Yang berikutnya, yang ketiga ini, ketika kita tidak disiplin, kemungkinan besar, kalau tidak disiplin loh ya, kemungkinan besar kita akan dapat sanksi, dapat punishment. Jadi ketika kita disiplin, kita akan terhindar dari sanksi, dari punishment, hukuman. Tidak disiplin, ambil contoh. Di rumah kalian tidak disiplin waktu. Di rumah kalian tidur, ternyata bangun siang. Jadi kamu tidur itu bangun jam 10, jam 9. Kira-kira dari orang tua kalian kira-kira seperti apa? Ya bisa jadi dari bapak ibu itu kamu bisa disiram nanti, bisa disiram sama air seember. Karena kamu bangunnya terlambat, ya itu dapat sanksi akhirnya. Dapat sanksi disiram sama air seember karena bangunnya telat. Itu contoh sederhana. Kalau di sekolah, wow banyak. Bangun terlambat, jadi berangkat ke sekolahnya terlambat, sampai di sekolah sudah bel, ya akhirnya dapat sanksi, dapat hukuman. Hukumannya apa? Ya entah itu disuruh bersih-bersih halaman sekolah, membersihkan kamar mandi. Belum lagi nanti rasa malu karena dilihat banyak warga sekolah karena kita terlambat. Jadi itu adalah alasan-alasan mengapa kita harus berdisiplin. Setidaknya ada 3 ini. Tercapainya suatu tujuan, mudah meraih prestasi, dan kita akan terhindar dari sanksi atau punishment. Baik, di sini ada disiplin belajar, disiplin pelajar itu sama dengan tata tertib sekolah. Maksudnya apa? Jadi disiplin pelajar itu, disiplinnya seorang pelajar itu sama dengan tata tertib sekolah. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya disiplin itu adalah tata tertib atau kepatuhan atau ketaatan terhadap suatu peraturan, terhadap suatu tata tertib. Karena kita berada di lingkungan sekolah, otomatis ada tata tertib di sana, ada tata tertib sekolah. Disiplin pelajar, ya seperti itu. Berarti kita harus patuh atau taat terhadap tata tertib sekolah. Maksud dan tujuannya apa? Ya supaya tercipta keharmonisan, supaya tercipta ketertiban dan kenyamanan, keamanan di lingkungan sekolah. Tujuan kita bersekolah, tujuan kalian bersekolah akan tercapai. Suasana sekolah menjadi kondusif, menjadi aman, menyenangkan. Kemudian ini reward and punishment seperti yang tadi sudah dijelaskan di manfaat disiplin. Jadi maksudnya adalah reward and punishment. Reward itu adalah hadiah, punishment itu adalah sanksi atau hukuman. Ketika kita tidak mentaati tata tertib sekolah, ketika kita melanggar tata tertib sekolah, otomatis akan ada sanksi yang akan kita terima. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kalian para siswa SMK Negeri 1 Sukapura mentaati tata tertib sekolah, otomatis akan ada hadiah, akan ada reward, akan ada prestasi yang akan kalian raih.
itu tidak bisa dipungkiri. Jadi ada reward, ada punishment. Dan berlaku juga tidak hanya di lingkungan sekolah. Hadiah dan hukuman, hadiah dan sanksi ini tidak hanya ada di sekolah, di keluarga, di lingkungan masyarakat, konsep reward and punishment ini pasti ada. Jadi harus selalu diingat itu. Berikutnya, tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah, tata tertib SMK Negeri 1 Sukapura itu tidak dibuat asal-asalan, tapi itu ada panduannya. Tata tertib sekolah di SMK Negeri 1 Sukapura itu didasarkan pada tata tertib peserta didik. SMK maksud saya adalah tata tertib sekolah di SMK Negeri 1 Sukapura itu didasarkan pada buku pedoman, berpedoman pada tata tertib peserta didik SMK yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Tata tertib itu tentang apa saja? Tata tertib di SMK Negeri 1 Sukapura itu dalam hal apa saja? Bentuknya itu apa saja? Mencakup apa saja? Mencakup pertama tentang hal masuk sekolah. Hal masuk sekolah ini tentang masuk sekolah itu bel masuknya jam berapa? Nanti 15 menit sebelum bel itu ada kegiatan apa? Pulangnya jam berapa? Jadi pertama kali masuk sekolah, pertama kali masuk kelas, apakah nanti berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya? Itu adalah berkaitan dengan hal masuk sekolah. Hal masuk sekolah ini otomatis juga menyesuaikan dengan kondisi di daerah atau di sekolah masing-masing. Kemudian jika terlambat, jika terlambat pasti akan ada sanksi. Kalau kita datangnya tepat waktu, ya otomatis kita akan terhindar dari sanksi. Kemudian itu tentang hal masuk sekolahnya. Yang berikutnya adalah kewajiban peserta didik. Kewajiban peserta didik, kewajiban siswa. Kewajiban siswa adalah ya otomatis taat terhadap atau patuh terhadap tata tertib sekolah yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Jadi kewajiban kita itu ya harus bertanggung jawab terhadap terselenggaranya proses belajar mengajar yang kondusif, yang aman. Kemudian kewajiban peserta didik ini bisa juga tentang penggunaan seragam, atribut sekolah. Jadi hari Senin harus pakai abu-abu, putih abu-abu, ya maka harus pakai putih abu-abu. Jangan pakai sarung hari Senin. Itu berarti kan melanggar tata tertib. Otomatis sanksi yang akan diterima. Yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga adalah hak peserta didik. Kalian punya hak di sekolah, kalian punya hak. Hak kalian itu apa? Hak kalian itu adalah menerima materi, menerima pelajaran dari masing-masing guru mata pelajaran. Itu adalah hak kalian. Kemudian hak kalian itu menggunakan fasilitas sekolah, sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu kalian itu berhak untuk menggunakan. Otomatis menggunakannya dengan bertanggung jawab, izin ke sekolah, terus fasilitasnya itu tetap dijaga, jangan dirusak. Kemudian hak kalian juga adalah mengikuti kegiatan sekolah, terus mendapatkan perlakuan yang sama antara satu dengan yang lain dari guru mata pelajaran atau dari warga sekolah yang lain. Yang berikutnya adalah larangan peserta didik. Nah ini, larangan banyak sekali larangan, tapi dari larangan
larangan peserta didik ini itu setidaknya dikategorikan 3. Jadi larangan itu larangan nanti yang berakibat, larangan yang nanti mengakibatkan sanksi ringan, mengakibatkan sanksi sedang, dan sanksi berat. Kalau yang larangan peserta didik yang mengakibatkan sanksi ringan, contohnya kalian datang ke sekolah terlambat, nah, itu masih ringan itu. Otomatis larangannya kan ini berarti yang pertama tadi larangan peserta didik adalah dilarang datang atau tidak boleh datang ke sekolah terlambat, harus tepat waktu. Kalau sampai terlambat akan mendapatkan sanksi. Sanksinya ringan, bisa jadi kalian nanti sama guru piket akan disuruh bersih-bersih halaman sekolah, disuruh memunguti sampah-sampah plastik, setelah itu kemudian disuruh ke kelas. Namun jika kalian terlambat sekolahnya ini berulang kali, sering kali terlambat, maka mengakibatkan sanksi yang sedang. Maka orang tua kalian bisa jadi, atau kalian mungkin akan didudukkan di ruang BK, di ruang bimbingan konseling. Ditanya, kenapa kok sampai terlambat berulang kali? Kemudian bisa jadi nanti akhirnya orang tuanya dipanggil, ditanyakan, diklarifikasi dengan orang tua kenapa anaknya kok sering terlambat. Sanksinya apa? Ya bisa jadi nanti dapat skorsing. Skorsing itu diskors dari sekolah. Diskors dari sekolah itu bukan berarti kalian terus tidak bersekolah. Diskorsing itu berarti kalian tetap masuk sekolah, semacam wajib lapor, masuk sekolah, tapi kamu disuruh laporan dulu ke wali kelas. Disuruh laporan, kemudian menjalankan bentuk skorsingnya, entah itu membersihkan kamar mandi selama seminggu. Jadi skorsingnya selama seminggu, otomatis membersihkan kamar mandi sekolah selama seminggu, bisa jadi seperti itu. Yang larangan peserta didik yang mengakibatkan sanksi berat adalah, kita ambil contoh, siswa yang melakukan tindak kriminal atau narkoba. Ternyata ada siswa yang berurusan dengan narkoba. Ketika sudah ketahuan, ditangkap sama polisi, otomatis berat sanksinya. Karena sudah melawan hukum, sanksinya berat. Karena sekolah tidak sanggup mengatasi lagi, maka siswa tersebut yang melanggar tadi itu, yang terlibat narkoba tadi itu, akhirnya dikembalikan ke orang tua. Karena sekolah sudah tidak sanggup. Maka ada aturan seperti itu. Dikembalikan ke orang tua. Itu larangan yang jika dilanggar itu mengakibatkan sanksi yang berat. Nah, ini ada 2 gambar ini. Ada pertanyaan, what do you think? Apa pendapat kamu dari 2 gambar di atas? Itu 2 gambar di bawah. 2 gambar tadi itu diambil dengan waktu yang tidak sama ya. Yang di sebelah kanan kalian itu adalah tahun 2017, seperti bisa kalian lihat di situ. Itu ada bapak guru, ada siswanya juga, posisinya push up. Nah, ini adalah yang mengambil foto saya, yang di sebelah kanan. Kenapa? Itu adalah terlambat. Nah, jadi ketika terlambat sekolah, dapat sanksi dari guru piket. Disuruh push up. Bapak ibu gurunya, si bapak guru itu, itu karena sudah sering fitness, maka dikasih tahu cara push up yang benar, memberikan contoh juga si guru ini.
kepada siswa yang telat. Push-up-nya seperti ini ya. Jadi kalau terlambat ini salah satu bentuk sanksinya. Yang di sebelah kiri, nah itu kebetulan artis itu ya, saya yang jadi artisnya. Itu tahun 2019 kemarin. Ternyata ketika pelajaran saya tidur, duduk di depan lagi. Lah gimana terus? Ya otomatis kan melanggar tata tertib sekolah. Akhirnya sanksinya dibangunkan anaknya, ditanya kenapa, disuruh cuci muka, habis itu ya disuruh senam kesegaran jasmani di tengah lapangan. Sanksinya ya akhirnya selain itu akhirnya malu anaknya. Oke, nah sekarang yang tadi dijelaskan adalah ya yang seperti paparan barusan tadi itu adalah disiplin di sekolah ketika tidak ada corona, ketika tidak ada COVID-19. Tapi sekarang semenjak adanya corona, ada pandemi COVID-19, akhirnya ada skenario new normal di bidang pendidikan. Jadi akhirnya tatap muka atau pergi ke sekolah akhirnya tidak ada. Yang ada terus akhirnya ada daring akhirnya. Ada sistem daring. Daring itu adalah singkatan dalam jaringan. Kita mengenalnya dengan online. Ada luring, luar jaringan. Itu maksudnya offline. Offline ini berarti kita ke sekolah. Kita belajar tapi kita sekolah tatap muka langsung dengan gurunya. Seperti apa daring dan luring itu? Jadi pembelajaran new normal itu, kalau itu luring, maaf. Jadi kalau itu daring, belajar online, maka ada fasilitas yang harus kita manfaatkan, yang harus kita gunakan, yaitu antara lain kita menggunakan Google Classroom. Nah, jadi nanti akan dikenalkan, kalian pasti juga mengenal yang namanya Google Classroom. Nanti Bapak Ibu guru di bidang kurikulum juga akan menjelaskan Google Classroom seperti apa. Nanti pertemuannya atau belajarnya lewat Vicon. Vicon itu video conference. Macamnya Vicon itu adalah antara lain Zoom, bisa di Google Meet, bisa di IG itu Instagram. Instagram kan ada yang bisa juga live. Kemudian di YouTube. Selain itu, belajar daring, belajar secara online ini bisa juga melalui WhatsApp, bisa juga melalui Telegram. Itu salah satu aplikasi yang ada di Android. Kemudian kalau luring atau offline itu berarti kita datang ke sekolah, siswa datang ke sekolah. Otomatis ketika siswa datang ke sekolah, maka protokol kesehatan harus diperhatikan. Antara lain apa protokol kesehatan? Kalau siswanya ke sekolah, kalau siswanya belajar di sekolah, maka harus memakai masker dan face shield, jadi pelindung wajah. Terus pakai cuci tangan, jadi menggunakan sabun, hand sanitizer, disinfektan harus pakai itu. Kemudian tidak bersalaman dengan Bapak Ibu guru, tidak bersalaman dengan satu teman, dengan teman-temannya. Jadi cukup memberikan gestur hormat kepada gurunya. Kemudian diadakan memperhatikan social distancing. Jadi harus memperhatikan social distancing. Maksudnya apa? Harus jaga jarak dalam bersosialisasi. Tempat duduknya di kelas diatur tidak berdempetan tapi berjarak. Kemudian kalau istirahat atau ketika ngumpul-ngumpul itu berjarak. Durasi sekolah di masa pandemi ini otomatis berubah. Karena masih belum terbebas dari COVID-19, maka durasi sekolah kalau diadakan belajar secara offline, belajar tatap muka,
durasinya berkurang, yang biasanya sampai jam 3:30 sekarang dipangkas jadi cuma 4 jam di sekolahnya. Kemudian supaya nggak lapar, bawa bekal dari rumah karena kantinnya tutup, kantinnya tidak membuka. Karena itu bekal dari rumah harus bawa. Oke, jadi itu pembelajaran new normal. Kemudian yang kaitannya dengan disiplinnya gimana pembelajaran di era new normal ini dengan disiplin siswa, dengan kedisiplinan. Dengan kedisiplinan otomatis karena ini pasti akan sangat membutuhkan disiplin diri sendiri, disiplin pribadi. Kalau kalian tidak disiplin pribadi, otomatis kalian akan ketinggalan dengan materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru secara daring tadi itu, secara online. Bapak Ibu guru menyampaikan materinya lewat Google Classroom. Bapak Ibu gurunya menyampaikan materi lewat WhatsApp. Tapi siswanya cuma membaca saja, tidak mengerjakan tugasnya. Tidak disiplin, siswanya tidak disiplin dalam mengerjakan tugasnya. Otomatis nanti berpengaruh pada nilai, berpengaruh pada pengetahuan kalian. Kalian akhirnya tidak dapat apa-apa. Kemudian kalau luring, kalau kita tidak disiplin, tidak menerapkan disiplin pribadi yang ketat, kemudian diadakan luring atau belajar di sekolah secara langsung tatap muka, wah ini bahaya. Kalau kita tidak disiplin pakai masker, wah itu akhirnya tidak bisa memutus rantai penyebaran corona nanti. Karena kita tidak disiplin. Yang harusnya social distancing, jaga jarak, karena kita tidak disiplin, ya akhirnya COVID-19-nya itu, pandeminya itu tidak selesai-selesai. Oke, pasti ada pertanyaan juga ini. Pak, saya ada kesulitan kalau daring atau online. Tidak punya paketan, Pak. Tidak punya HP. Terus bagaimana? Tidak usah khawatir. Hubungi Bapak Ibu guru, hubungi pihak sekolah, nanti akan ada solusi. Jangan dijadikan alasan tidak belajar. Kalau nggak punya HP Android, nggak punya paketan, jangan dijadikan alasan. Kita semua memahami tentang hal tersebut. Tetap harus semangat dalam belajar. Kurang 2 menit, saya kasih waktu sampai 30 menit ini. Lanjut. Nah, ini ada word of wisdom. Word of wisdom itu kata-kata mutiara. Ini saya harap kalian mengingat ini. Bisa dibaca itu kata-kata kutipannya itu. Itu adalah kutipan dari Bapak Presiden, mantan Presiden SBY. Jika kita keras terhadap diri sendiri, dunia itu akan lunak pada kita. Paham? Jika kita keras terhadap diri sendiri, dunia akan lunak pada kita. Tetapi jika kita lunak terhadap diri sendiri, jika kita tidak keras, jika kita lunak terhadap diri kita sendiri, maka dunia itu yang akan keras pada kita. Semoga kalian bisa menangkap makna dari atau kutipan dari Pak SBY ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera.